Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19 yang beranggotakan Astri Citra Tresasari, Dita Mardiani, dan Naupaldi Azura Herdiana. Menurut Ian Robertson, kelompok merupakan sekumpulan individu yang memiliki tujuan bersama dan saling berinteraksi antar satu sama lain. Hasil dari interaksi tersebut akan memunculkan adanya perasaan memiliki yang sama pada setiap anggota dalam kelompok. Kelompok menjadi hal yang penting bagi diri individu, karena jika seseorang tidak memiliki kelompok, maka ia dapat mengalami dua permasalahan, yaitu sosial hangar atau masalah yang dapat ditimbulkan dalam hubungan sosial dan isolasi sosial, yaitu keadaan di mana seseorang minim dalam berhubungan secara sosial atau memerlukan untuk melakukan hubungan sosial. Selain itu, terdapat pula beberapa manfaat dari kelompok. Salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh setiap individu, seperti kebutuhan akan penerimaan, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan untuk merasa berharga, serta kebutuhan akan pengalaman baru. Terdapat dua klasifikasi dari kelompok, yaitu task group dan treatment group. Task group merupakan kelompok yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan tugas atau untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tipe-tipe dari task group, yang pertama yaitu ada dewan direksi atau kelompok administratif yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dalam mengatur program-program agen. Selain itu, dewan ini juga bertugas untuk mengawasi pemimpin agen serta menentukan berbagai kebijakan yang harus dikerjakan oleh agen. Yang kedua yaitu ada kelompok satuan tugas. Kelompok ini dibentuk untuk tujuan tertentu dan biasanya kelompok ini tidak lagi terikat dengan agen ketika mereka telah menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga ada komite dan komisi, yaitu kelompok yang dibentuk oleh dewan direksi dan bertujuan untuk menyelesaikan tugas maupun masalah yang lebih spesifik. Yang keempat ada badan legislatif yang terdiri dari para representatif dan memiliki tanggung jawab untuk menetapkan hukum serta mencukupi dana untuk program-program berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kelima, ada pertemuan para staf yang terdiri dari para staf agen yang berkumpul secara periodik untuk mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai, menjelaskan kebijakan baru, dan mendiskusikan kebijakan yang akan ditetapkan. Kemudian yang keenam ada tim multidisiplin yang terdiri dari profesional yang bertujuan untuk mendiskusikan klien maupun pasien yang sedang mereka tangani. Dan yang ketujuh ada case conference, hampir sama dengan tim multidisiplin. Bedanya, anggota dalam kelompok ini tidak bisa menganggap atau dianggap dirinya sebagai bagian dari tim. Dan yang terakhir ada kelompok aksi sosial yang bertujuan untuk mengubah lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Para anggota harus memiliki keterampilan untuk dapat membantu kelompok aksi sosial untuk mencapai tujuan dan memastikan stabilitas yang cukup hingga tugas selesai untuk dilaksanakan. Tipe dari grup yang kedua yaitu treatment group. Treatment group merupakan kelompok yang dibentuk untuk menemukan kebutuhan para anggota kelompok. Dan kebutuhan ini biasanya berkaitan dengan sosio-emosional atau kebutuhan untuk didengarkan. Selain itu, tujuan lain dari dibentuknya kelompok ini adalah untuk berperan dalam memberikan manfaat kepada sesama anggota dalam kelompok tersebut. Treatment group ini dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada support group, yaitu grup yang dibentuk untuk memberikan kemampuan atau coping skill kepada para anggota kelompok agar para anggota memiliki potensi lebih untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua ada educational group, yaitu kelompok yang dibentuk untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada individu agar mereka dapat lebih memahami dirinya maupun lingkungannya. Pemberian pelatihan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam kelompok ini. Dan yang ketiga ada growth group, yaitu kelompok yang dibentuk untuk memberikan dan mengoptimalkan potensi pada masing-masing anggota. Selanjutnya ada terapi group, yaitu kelompok yang dibentuk untuk membantu anggota yang memiliki permasalahan atau membutuhkan pertolongan, seperti orang yang memiliki rasa traumatik ataupun orang yang memiliki gangguan pada kesehatan mental. Dan yang terakhir ada socialization group. Kelompok ini dibentuk untuk membantu para anggotanya untuk dapat bersosialisasi kembali di lingkungannya maupun untuk dapat bersosialisasi di lingkungan barunya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Social group work adalah suatu metode untuk bekerja dan menghadapi orang-orang di dalam suatu kelompok guna peningkatan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial serta pencapaian tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik. Perbedaan social group work dengan social case work.
Social group work adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan, atau perubahan anggota kelompok. Sedangkan social casework adalah suatu rangkaian pendekatan teknik pekerjaan sosial yang ditujukan untuk membantu individu yang mengalami masalah berdasarkan relasi antara pekerja sosial dengan seorang penerima pelayanan secara tatap muka. Social group work merupakan metode pertolongan yang dimiliki oleh pekerja sosial untuk memberikan pertolongan kepada klien melalui media kelompok. Dalam social group work, terdapat dua jenis teknik yang digunakan. Yang pertama adalah rehabilitatif, untuk memberikan pertolongan kepada klien yang sedang memiliki permasalahan. Yang kedua adalah development atau pengembangan, yaitu membantu klien untuk mengembangkan potensi yang ia miliki. Prinsip dasar pekerja sosial menurut Midley. Yang pertama ada acceptance, artinya kita harus menerima berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh klien. Yang kedua ada communication, dalam menjalankan praktiknya pekerja sosial harus mengembangkan kemampuan komunikasi verbal dan non-verbal. Yang ketiga ada individualization, yaitu pekerja sosial harus menerima dan menghargai berbagai keunikan yang dimiliki oleh klien. Yang keempat ada partisipan, peran serta klien sangat penting dan pekerja sosial hanya berperan sebagai fasilitator. Yang kelima ada kerahasiaan, pekerja sosial harus menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh klien. Yang keenam ada worker self-awareness, pekerja sosial harus menyadari bahwa kita bekerja dengan standar skill, etik, values, dan pengetahuan tertentu. Kode etik merupakan tuntunan atau standar perilaku yang harus dilakukan oleh pekerja sosial dalam melakukan praktik pekerjaan sosial. Kode etik juga didasarkan dengan nilai-nilai fundamental dari pekerja sosial itu sendiri. Misalnya seperti menghargai martabat dan harga diri individu lain, menghargai keunikan setiap individu, serta menghargai hak-hak dan tanggung jawab individu. Skill yang perlu dimiliki oleh pekerja sosial yang pertama ada much more listening rather than talking, artinya pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk mendorong partisipasi klien. Karena tugas pekerja sosial dalam social group work ini yaitu lebih banyak mendengarkan daripada lebih banyak berbicara. Yang kedua ada warming up discussion session, artinya dalam kegiatan kelompok pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk menghangatkan sesi diskusi agar dapat mencairkan suasana antara peserta dengan fasilitator. Yang ketiga ada professional but also genuine, artinya dalam kegiatan berkelompok pekerja sosial harus mengedepankan profesionalitas atau formalitas, namun tetap genuine atau menunjukkan keaslian dari diri dan tidak kaku terhadap klien, sehingga klien dapat menceritakan masalahnya dengan nyaman. Yang keempat ada encouraging people to listen each other. Artinya, pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk mendorong seluruh partisipan dalam kelompok untuk mendengarkan partisipan lainnya. Yang kelima, ada empathic listening. Artinya, pekerja sosial harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan klien dengan seluruh keterampilan komunikasi yang ia miliki. Yang keenam ada we are not teaching them, but facilitate them with helping skill. Artinya, pekerja sosial tidak boleh mengajari atau memaksa klien untuk mengikuti segala keputusannya, namun pekerja sosial memfasilitasi klien agar dapat mencapai tujuannya dengan keterampilan yang dapat membantunya. Kelompok yang dapat digunakan sebagai media pertolongan harus memiliki syarat-syarat berikut. Yang pertama terdiri dari sekumpulan orang. Akan lebih baik jika dalam satu kelompok lebih dari 4 orang. Yang kedua, ada interaksi psikis antara para anggotanya. Dalam hal ini, pekerja sosial harus mampu membangun hubungan suasana. Artinya, pekerja sosial harus dapat mendorong para anggota kelompok untuk saling berkenalan. Dan pekerja sosial harus bisa mengenali nama setiap anggota kelompok. Terdapat dua tujuan dari social group work, yaitu meningkatkan keberfungsian dan melakukan pemberdayaan. Kedua hal tersebut bertujuan untuk memberikan pertolongan melalui metode yang dipelajari atau instrumen pendukung. Pekerja sosial menggunakan diri sendiri sebagai instrumen utama dalam membantu orang lain untuk meningkatkan kekuatannya atau disebut juga use of self. Berikut adalah beberapa instrumen use of self yang digunakan oleh pekerja sosial. Yang pertama adalah understanding. Pekerja sosial harus memahami apa yang klien ceritakan. Lalu sensitif. Pekerja sosial harus memiliki kepekaan terhadap klien. Respect, yaitu pekerja sosial harus menghormati pihak-pihak yang hadir dalam kegiatan intervensi. Acceptance, menerima setiap kelebihan dan kekurangan serta menyadari bahwa setiap individu memiliki keunikannya tersendiri. Selanjutnya ada empathy, yaitu pekerja sosial harus dapat merasakan apa yang klien rasakan.
Kooperatif yaitu dapat membangun kerjasama dengan para anggota atau stakeholder sehingga tujuan dapat tercapai. Selanjutnya ada hopefulness, yaitu pekerja sosial harus memiliki harapan yang tinggi agar tujuan dapat dicapai bersama. Selanjutnya ada partnership, yaitu pekerja sosial harus menganggap klien sebagai partner yang sederajat dan setara, sehingga tidak ada hubungan superior-inferior di antara pekerja sosial dan klien. Selanjutnya adalah komitmen, yaitu pekerja sosial harus bisa membangun komitmen yang baik, baik itu dengan dirinya sendiri ataupun dengan klien. Yang terakhir ada confidence. Pekerja sosial harus memiliki kepercayaan diri, baik itu dalam membantu permasalahan klien maupun dalam memimpin sesi praktik. Kelompok memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama ada universality, yaitu kelompok diharapkan dapat membantu anggotanya agar tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah yang dihadapinya. Yang kedua adalah acceptance, yaitu adanya perasaan didengarkan dan diterima dari para anggota kelompok oleh kelompok mereka ketika sedang menceritakan masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya ada cognitive restructuring, yaitu munculnya kesadaran atau berubahnya pola pikir dari para anggota kelompok, baik itu perubahan pola pikir tentang dirinya sendiri ataupun tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya ada altruism, yaitu munculnya perasaan berharga karena telah melakukan hal yang baik, seperti berbagi cerita dan mendengarkan cerita anggota kelompok yang lain. Yang terakhir yaitu hope, atau munculnya harapan dari anggota kelompok bahwa melalui dinamika kelompok ini mereka dapat sembuh dan berkembang. Pekerja sosial juga dituntut untuk memiliki beberapa skill atau keterampilan utama dalam social group work. Yang pertama ada active listening, yaitu dalam menjalankan proses intervensi, pekerja sosial harus memfokuskan diri untuk mendengarkan berbagai informasi yang disampaikan oleh klien, agar klien merasa didengar dan dapat menceritakan masalahnya dengan nyaman kepada pekerja sosial. Active listening ini berbeda dengan hearing yang hanya sekedar mendengarkan saja. Yang kedua ada minimal response, yaitu memberikan tanggapan singkat kepada klien agar klien merasa bahwa pekerja sosial benar-benar mendengarkan mereka tanpa memotong pembicaraan klien. Yang ketiga ada paraphrasing, yaitu basic skill yang dilakukan oleh pekerja sosial dengan cara mengulangi kembali ucapan klien dengan mengubah kalimat penyampaiannya agar klien merasa didengarkan. Lalu ada clarification, yaitu mengklarifikasi atau menstatement ulang informasi yang diterima oleh pekerja sosial agar informasi tersebut persis seperti apa yang ingin dikatakan atau disampaikan oleh klien. Proses ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pandangan pekerja sosial dengan klien. Yang terakhir ada communication, verbal maupun non-verbal. Communication verbal yaitu komunikasi lisan yang mengungkapkan keras pelannya suara dan cepat lambatnya pembicaraan. Lalu communication non-verbal adalah gerakan atau postur tubuh yang ditunjukkan oleh pekerja sosial ketika sedang berkomunikasi dengan klien. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.